Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Widya Nabila, NIM E2019-2319 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, tentang peradaban Islam di Spanyol. Spanyol adalah pintu utama antara orang-orang Arab dan Eropa, di mana Islam terkenal dengan peradaban majunya. Yang paling terkenal adalah tokoh-tokohnya yang membebaskan Spanyol. Di Spanyol banyak tokoh-tokoh terkenal seperti Imam Ibnu Hazm yang terkenal dengan madhab Dhahiri. Ada juga Imam Ibnu Malik yang terkenal dengan karangannya yakni Kitab Alfiyah, yang banyak digunakan hampir di semua pondok pesantren. Dan juga tak luput dari tokoh-tokoh lain yang tak kalah hebatnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang awal mula masuknya Islam di Spanyol. Spanyol diduduki oleh Islam pada masa pemerintahan Khalifah Walid, yaitu salah satu seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Islam masuk di tanah subur Spanyol ini dengan cara penaklukan atau ekspedisi. Dalam hal penaklukan itu ada 3 nama yang paling berjasa dalam sejarah penaklukan negeri tersebut. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Yazid, Musa ibnu Nusair. Mereka bertiga mempunyai peran tersendiri-sendiri. Periode pertama berlangsung pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun peradaban. Misalnya, didirikannya Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Meskipun demikian, berbagai ancaman dan kerusuhan sering terjadi. Selain itu, Spanyol berada di bawah pemerintah seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur. Amir pertama yakni Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil. Periode kedua dimulai pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di daerah Baghdad. Contohnya, pada keamiran Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaan yang memiliki koleksi ratusan ribu buku. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Mulukut Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai pada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, khalifah Bani Abbas di Baghdad, meninggal. Kemudian gelar khalifah dipakai oleh Bani Umayyah di Spanyol pada tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada saat itu ada 3 orang, yakni Abdurrahman An-Nasir dari tahun 912 Masehi sampai 961 Masehi, yang kedua Hakam II yakni dari 961 Masehi sampai 976 Masehi, dan yang ketiga Hisham II yakni dari tahun 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Periode ketiga dimulai dari tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Di periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lain. Umat Islam banyak bertikai secara internasional sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil. Namun kehidupan intelektual terus berkembang. Yang keempat, periode keempat dimulai pada tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun menjadi suatu kekuatan yang dominan.
sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Tidak lama setelah itu, Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol, sehingga membuat umat Islam semakin terpojokkan dan terlepaslah kekuasaan Islam di Spanyol. Periode kelima yakni dari tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Pada periode ini peradaban kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Pada tahun 1492 Masehi berakhirlah dinasti ini. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yang sulit sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Selanjutnya yakni dinamika intelektual. Yang pertama filsafat, yang kedua sains, yang ketiga fikih, dan yang keempat musik dan kesenian. Yang pertama filsafat. Filsafat berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani, Arab, Eropa pada abad 12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyih yang dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Asa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut di tahun 1185. Bagian akhir abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang tersebar di golongan filsafat dalam Islam, yaitu Rushd dari Cordova. Yang kedua yaitu sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik di Spanyol. Tokoh-tokoh sains yaitu Abbas Ibnu Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahad bin Abbas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Selanjutnya yang ketiga yakni dalam bidang ilmu fikih. Dalam bidang ilmu fikih, Spanyol terkenal menganut madhab Maliki. Yang memperkenalkan madhab ini di sana adalah Ziyad ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya yaitu Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Mundir ibnu Sa'id Al-Baliyi, dan Ibnu Hazm yang sangat terkenal. Yang terakhir yaitu musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya yakni Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal pengubah lagu pada masa itu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.